Terima kasih atas kesempatan dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Era Postra. Perkenalkan, nama saya Alfiana Dita. Saya perwakilan dari kelas 2023 besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Teologi, yang saya hormati Moderator HMPS Teologi, dan yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya banggakan mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 3 Program Studi Pendidikan Teologi sehingga hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kuasa, cinta dan kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan jiwa dan raga, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti dan melaksanakan perlombaan pidato dalam rangka bulan bahasa dan memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Era Postra Pasca Kebenaran. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, zaman sekarang teknologi informasi berkembang dengan pesat yang berimplikasi pada pemanfaatan media sosial yang tidak tepat. Inovasi dan pemanfaatan media sosial menjadikan arus informasi berproses dengan cepat. Melalui media sosial, manusia dapat berinteraksi, berbagi informasi, menjalin hubungan dan berkomunikasi melalui jaringan. Fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi, dalam model baru, dan sekaligus berperan membentuk opini publik dan berperan dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik. Pemanfaatan media sosial ibaratkan sekeping uang logam yang memiliki dua sisi. Pemanfaatan media sosial satu sisinya memberikan nilai positif apabila digunakan dengan baik dan benar, seperti mampu memberikan edukasi kepada kita semua dan masyarakat. Namun, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif bila kita tidak menggunakannya secara baik dan benar, seperti munculnya berbagai hoax dan fake news atau berita palsu. Fenomena ini menimbulkan adanya post-trust. Post-trust merupakan kondisi atau keadaan di mana kebohongan mampu menyamar menjadi sebuah kebenaran. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercayai publik. Post-trust dikembangkan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat sehingga bagi yang kurang kritis dapat mudah terpengaruh. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sering terjadi post-trust. Contohnya pada tahun 2019 adanya COVID-19. Dengan adanya pandemi, masker dan hand sanitizer menjadi barang yang sangat berharga dan sangat dicari. Banyak muncul dugaan tentang pihak yang melakukan penipuan dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi tidak heran jika kebohongan menjadi komoditas kawin yang menggiurkan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena memang keuntungan ini finansial bisa diraih dengan mudah.